dilakukan sujud sajadah. Sujud sajadah itu ketika kita bangkit dari sujud, maka tidak ada sunnahnya duduk istirahat. Duduk yang sejenak itu, bangkit dari sujud, duduk, baru berdiri. Sujud istirahat itu sendiri memang tidak semua ulama menganggap sunnah. Tapi bagi yang menganggap sunnah, sunnahnya pun dilakukan ketika mau berdiri dari sujud biasa, bukan ketika setelah bangkit dari sujud sajadah. Karena tidak ada riwayatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujud sajadah itu melakukan duduk istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, imam kita kan panjang bacaan takbirnya ini, lama sekali. Ya, lebih lama dari standar mazhab Syafi'i sebenarnya. Padahal Syafi'i itu paling lama. Jadi dulu para sahabat mengatakan, kapan kami memulai turun sujud? Kapan? Kami turun sujud itu, kata beliau, ketika kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jejak ke lantai. Jadi tidak perlu menunggu selesai bar, Allahu Akbar, bar imam itu bukan patokan. Tapi patokan aslinya adalah ketika imam sudah pindah pada rukun yang lain, pada rukun berikutnya, berarti di saat itu makmum disebut ittiba, ya, mengikuti imam itu, ya setelah itu langsung bergerak turun. Jadi kita tak perlu nunggu lama-lama sampai selesai barnya imam. Itu secara dalil, ya. Jadi para sahabat, kami baru mulai turun sujud ketika kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jejak ke lantai. Jadi kalau imamnya bacaannya panjang sekalipun, belum selesai bacaannya, tidak ada masalah kita bergerak, asal kita tahu posisi imam sudah pindah ke rukun berikutnya. Ini sedikit catatan saja, ya. Jemaah sekalian, pertama saya akan bahas seputaran fidyah, karena bahasan zakat panjang, jadi bahas fidyah sedikit sebagai pengantar kajian pada sunnah kali ini. Fidyah ada 3 pokok saja sederhana yang saya akan bahas. Pertama, berapa besaran fidyah? Ya. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan berapa besaran fidyah. Wa zahaba wa qad ikhtalafa ulama fi miqdaril fidyah an kulli yaum. Setiap hari itu kenanya berapa fidyahnya, ya. Fazabah al-Malikiyyah wa Syafi'iyyah ila anna miqdar al-fidyah muddun an kulli yaum. Jadi dalam fikih Syafi'i dan Maliki besarannya cuma 1 mud. 1 mud ketika dikonversi ke ukuran sekarang, itu juga ulama kemudian tidak tentu ini ya keputusannya. Mufti Yordan itu memfatwakan kisaran 600 gram. Sebagian lagi memfatwakan mentok di angka 750 gram. Saya belum ngecek kalau di kita itu berapa ya. Jadi standarnya 1 mud. Tidak besar dalam fikih Syafi'i dan fikih dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Wa dhahaba al-Hanafiyyah ila anna miqdar al-fidyah sa'. 1 sa'. Oh, ini berat. Ya, 1 sa'-nya Hanafi lebih besar lagi. 3 koma itu ya. Li illa min al-hintah fa nisfu sa'. Ya, kalau bentuknya hintah, gandum, itu cuma setengah sa'. Wa dhahaba al-Hanabilah, ini mazhabnya Saudi, Qatar, Kuwait, ya. Mereka mengatakan dalam mazhab Hambali miqdar al-fidyah nisfu sa', setengah sa'. Setengah sa' itu kisaran ada 1,5 kilo, 1,5 kilo. Nah, jadi tergantung mazhab sajalah kalau berkaitan berapa jumlah sa', berapa jumlah kewajiban membayar fidyah. Ya, kalau dalam fikih Syafi'i mereka mengatakan jumlahnya sekitar 1 mud. 1 mud itu tentu tidak besar, ya, sekitaran 600 gram. Itu dalam fikih Syafi'i. Kemudian dibayarkan fidyah itu ada 2 cara sebenarnya. Yang pernah terjadi di masa
Anas bin Malik. Anas ini didoakan panjang umur, banyak anak, banyak keturunan oleh Nabi. Ada 3 poin doa Nabi untuk Anas bin Malik. Nah, ketika beliau di usia 100 tahun tidak sanggup lagi berpuasa 1 bulan, selesai Ramadan, beliau undang 30 fakir miskin. Lalu beliau berikan buburnya orang Arab, sarid. Ada kurmanya, ada dagingnya, itu saya belum pernah nyoba juga ya. Nah, bubur sarid ini bubur bagi orang Arab, makanan yang mengenyangkan. 30 orang dikasih makan sekali, kenyang, maka selesai sudah membayar fidyahnya. Nah, itu yang dilakukan Anas bin Malik. Tapi boleh saja kita menggunakan cara itu atau cara yang kedua. Setiap hari kalau dalam fikih Syafi'i 1 mud, sekitar 600 atau 750 gram beras. Itu bayaran fidyah. Kalau mau gampang fidyahnya, kita kasih nasi kotak, nasi padang itu, mana penjual orang Padang sini. Berapa yang mengenyangkan itu berapa? 20.000. Nah, kalau Batu Haji ini 20.000 kenyang lah. Mungkin nasi kotak antar kepada orang-orang yang kita secara levelnya fakir miskin, maka fidyah sudah tertunaikan. Itu besarannya dan cara mengeluarkan itu. Ya. Tapi timbul masalah, apakah boleh fidyah itu dibayarkan tidak dalam bentuk beras, tidak juga dalam bentuk memberi makan, tapi dikonversi ke uang. Nah, dalam bentuk uang. Bolehkah kemudian zakat fitrah, fidyah itu kita serahkan dalam bentuk uang? Saya nggak tahu dalam prakteknya ada ya, panitia zakat ada dalam prakteknya, ada pakai uang ya. Ini disamakan dengan kondisi zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dengan uang, maka fidyah juga boleh dengan uang. Cuma kalau kita konversi ke uang secara kehati-hatian, itu rawan sebenarnya. Karena ketika Allah menyebut fidyah, itu digandengkan dengan ta'amu miskin. Ta'am. Fidyatun ta'amu miskin. Bukan sekadar memenuhi hajat kebutuhan orang miskin, tetapi ta'am, memberi makan orang miskin. Jadi kalau kita mau ganti dengan makanan, nanti dapat kita ganti dengan uang, habis itu diberikan dia pulsa, tak jadi makanan. Atau dibelikan dia bensin atau apalah itu. Rawannya di situ. Sementara konteksnya dan prakteknya yang dicontohkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, itu memberi makan langsung dimakan atau memberikan bahan pokok. Karena itu kalau mau aman tidak dikasih dalam bentuk uang, ya kan? Tapi diganti tetap diberikan dalam bentuk makanan pokok atau makan yang bisa langsung dimakan seperti dicontohkan Sayyidina Anas bin Malik tadi. Itu berkaitan dengan bentuk uang. Kemudian kapan kita membayarkan atau mengeluarkan fidyah itu? Kalau dalam mazhab Hanafi, malam ini misalnya malam pertama Ramadan, bagi orang tua yang sudah sepuh, yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan ibadah saum, sudah tidak mampu, dan bagi orang yang punya penyakit yang kemudian oleh dokter memang secara medis kecil harapan sembuh, kayak orang penyakit gula atau apa dia, sudah pada level yang memang dia tidak memungkinkan berpuasa dengan penyakit itu. Nah, orang ini kata orang Hanafi, mau ditunggu kapan lagi? Mau ditunggu akhir Ramadan? Toh sama saja. Makin ke sana, makin tidak mampu untuk berpuasa. Karena itu dalam mazhab Hanafi diperbolehkan sejak malam pertama itu mengeluarkan fidyah untuk 1 bulan. Kalau dalam fikih Syafi'i hanya boleh nyicil kalau mau nyicil per hari boleh. Hari ini hari ke-16, berarti subuh ini saya bayarkan fidyah si fulan untuk hari ke-16. Tidak boleh untuk fidyah tanggal hari ke-17. Karena baru sampai 16 hari ini. Jadi mentok-mentoknya ya kalau malam tadi itu malam 16. Mentok-mentoknya paling boleh bayar tadi malam pun boleh, tapi untuk hari ke-16 belum boleh untuk hari ke-17. Itu dalam fikih Syafi'i.
Nah, kalau mau aman, ngapain juga kita tergesa-gesa di awal Ramadan? Dan ngapain juga ribet-ribet per hari kita nyicil, ya kan? Tunggu saja begitu selesai Ramadan, seperti Sayyidina Anas bin Malik tadi, Ramadan sudah selesai, jelas 30 hari dia tidak berpuasa, kafa bayar fidyahnya 30 selesai. Ya. Itu yang paling aman dan tidak ada perbedaan pendapat ulama kalau fidyah dibayar setelah selesai Ramadan. Karena memang tuntas dia tidak bisa berpuasa memang jumlahnya 30 hari atau 1 bulan. Tapi saya pikir itu saja berkaitan dengan fidyah. Selanjutnya kita akan bahas tema tentang zakat. Zakat ini memang ibadah spesial, tidak bisa disamakan dengan pengeluaran yang lain seperti zakat, seperti sedekah, infak. Ya, zakat itu spesial sekali dan khusus sekali. Karena itu perlu diperjelas aturan main di dalam fikih zakat. Apa definisi zakat? Kalau bahasa Kreol cukup nggak ya? Saya akan coba. Pertama, zakat itu adalah harta khusus. Ini tidak semua harta yang kita miliki wajib kita zakat. Ya. Ikhraju malin makhsus ala wajhin makhsus, dikeluarkan dengan cara yang khusus, dengan cara yang tertentu, ada aturan mainnya. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, niatnya zakat. Yusrafu li ta'ifatin makhsusah, dan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Itulah beda, salah satu poin yang membedakan zakat dengan yang lain. Lalu apa bedanya antara infak, sedekah, zakat? Ya, dalam kita sering mengenal ada kotak infak, tapi ada juga sedekah pula situ di sini. Ada pula lagi amal jariah. Itu. Kotak infak itu tulisan amal jariah. Yang salah itu tulisan amal jariah, itu yang jelas salah. Tidak ada istilah amal jariah, yang ada sedekah jariah. Amal muzakkar, jariah muannas. Kalau kita belajar nahu, muannas muzakkar belajar amal muzakkar, jariyah muannas, harusnya amal jari, amal jarin, atau al-amal al-jari. Jadi amalan yang terus mengalir pahala. Ini secara pendekatan kaidah nahwu ya. Baik, apa bedanya antara infak? Pada dasarnya kalau kita baca dalam Al-Quran, itu berlaku semua pengeluaran. Untuk anak istri yang sifatnya kewajiban, infak. Atau dalam bahasa lain kita sebut nafkah. Tapi infak itu. Bahkan untuk orang berjudi, untuk melakukan perbuatan dosa, dia keluarkan hartanya, itu juga disebut dengan infak. Jadi infak itu semua pengeluaran yang kita keluarkan bisa masuk dalam konteks infak. Karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau infak itu baik, maka mesti dikawal dengan kalimat berikutnya itu fi sabilillah. Wa anfiqu fi sabilillah. Ada kata-kata fi sabilillahnya untuk membedakan antara ini infak yang halal atau ini infak yang haram. Semuanya masuk. Zakat itu pun infak, sedekah pun infak. Ya, kalau kita tulis kotak infak, apa aja masuk sudah kotak infak. Tapi kalau sedekah itu konteksnya pengeluaran pada sesuatu yang halal saja, yang baik-baik, itu sedekah. Jadi lebih sedikit terperinci, lebih khusus sedekah. Infak itu semuanya masuk. Nah, yang lebih khusus lagi nanti dalam sedekah itu ada yang namanya sedekah sunnah, ada namanya sedekah wajib. Sedekah wajib itulah yang kita sebut dengan zakat. Allah Ta'ala ketika di dalam surah At-Taubah menyebutkan asnaf 8, Allah menyebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Allah sebut sedekah, tetapi bukan bermakna sedekah sunnah, tapi sedekah wajib. Jadi itu bedanya antara infak, sedekah, dan zakat. Saya tidak bahas keutamaannya, dan ini difardukan, disyariatkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah,
berbarengan dengan disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini saya ngiburin orang tidur ini sampai dengar dengkurannya itu. Coba bangunin saudara, bangunin kawannya, jangan biarkan kawannya tidur pagi. Coba bangunkan kawannya. Bangunkan kawannya. Ini baru potret santri. Santri itu mujahadah. Kalau kena sejuk-sejuk langsung tidur itu mentalnya belum mujahadah itu. Mana mujahadahnya? Itu nggak mujahadah itu. Ya, harus ada mujahadah santri itu. Baik. Kita ini mau tidur jam berapa aja, yang namanya subuh ngantuk bawaannya. Saya tidur jam 8 katanya. Besok subuh ngantuk juga. Jadi dilawan saja ngantuknya itu ya. Baik. Kemudian saya akan bahas, atau langsung saya bahas langsung kepada bagian zakat saja. Ya. Zakat secara umum kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan zakat mal dan ada yang disebut dengan zakat fitrah atau yang kadang juga disebut dengan zakat badan. Ya. Jadi pembagian zakat secara umum, zakatul mal hiya al-amwal as-sittah allati tajib fiha zakat. Ada 6 kewajiban zakat pada harta. Dulu para ulama membahas cuma 6. Tapi kalau sekarang banyak sekali macam-macam rezeki yang perlu dizakatkan. Muncul jenis-jenis zakat baru yang dulu di masa sahabat, di masa tabi'in, salafus saleh dulu itu belum muncul istilah-istilah zakat baru ini. Sekarang zakat perdagangan, zakat saham, zakat yang paling terkenal zakat profesi. Nah, karena ini perkara baru dan istiad baru, akhirnya kita akan menyaksikan bagaimana ulama kemudian berbeda kesimpulan ketika memahami teks-teks atau nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi pada dasarnya yang disepakati itu 5. Selebihnya itu akan ada khilafiyah di kalangan ulama. Yang kedua yang kita sebut dengan zakat badan atau zakat fitrah. Nanti akan kita bahas 2 macam jenis zakat ini. Syarat kewajiban zakat. Yang pertama, pelakunya itu muslim. Maka tidak ada dikenakan zakat pada orang kafir asli. Kenapa harus digunakan kafir asli? Karena orang kafir murtad itu tetap diwajibkan zakat. Artinya, orang kalau sudah murtad 5 tahun dia murtad, maka begitu dia masuk Islam lagi, dia wajib mengqadha yang 5 tahun, qadha puasa, qadha salat, qadha zakat. Nah, karena itu harus jelas kafir yang tidak ada kewajiban zakat secara khusus itu adalah kafir asli, bukan kafir yang murtad. Supaya ini tidak jadi bahan mainan orang. Dia 10 tahun nggak bayar zakat. Murtad sekejap lah kata dia. Murtad dia 2 menit. Habis 2 menit, syahadat dia ulang. Lurus yang 10 tahun kemarin. Nah, itu juga supaya tidak jadi barang main orang murtad itu. Jadi murtad itu tidak bisa lari dari hukum syariat yang sudah Allah tetapkan kepadanya ketika dia muslim. Begitu murtad, 10 tahun dia murtad, masuk Islam lagi. 10 tahun utang salat, 10 tahun utang puasa, 10 tahun utang zakat kalau dia memang memiliki harta yang wajib dizakatkan. Supaya orang tidak main-main. Ya. Kenapa sampai 10 tahun? Karena di negara kita tidak ada aturan orang murtad dipancung. Nah itu. Coba kalau di negara Islam, murtad resikonya pancung. Jadi tidak ada hutang-hutang lagi. Ya. Langsung jumpa malaikat maut. Itu yang pertama. Pelakunya mesti orang Islam. Wa immal murtad fayaqifu maluhu 'inda riddati ila an yarji ila Islam. Ya, kalau dia masuk Islam maka dia tetap punya hutang zakat. Yang kedua, merdeka. Saya tidak bahas karena perbudakan sudah dihapuskan secara de jure. Yang ketiga, ta'ayyunul milk. Ya, jelas siapa pemilik harta itu, siapa pemiliknya.
maka tidak ada zakat pada harta yang diwakafkan. Karena pemilik harta wakaf itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengelola atau nazir bukan pemilik, dia cuma pengelola harta wakaf. Karena tidak ada pemilik, berapapun besarnya wakaf, tidak ada kewajiban zakat. Tamamul milk, yang keempat, kepemilikan secara penuh terhadap harta atau barang yang dia miliki itu. Emang ada orang milik tidak penuh? Ada. Hamba sahaya itu punya harta itu tidak milik penuh. Karena kepemilikan hamba itu dia sendiri milik majikannya atau tuannya. Ya. Yang kelima, tayaqqunul wujud. Diyakini barang yang mau dizakatkan itu ada barangnya. Ya. Karena itu pada barang yang belum jelas kepemilikan kita, maka tidak bisa tidak diwajibkan zakat pada barang tersebut. Itu saja 5 standar barang kewajiban zakat. Adapun syarat baligh dan berakal itu dalam zakat tidak masuk menurut mayoritas ulama. Ada orang bapaknya meninggal, kaya raya, anaknya baru berumur 2 tahun. Baru berumur 2 tahun. Harta yang warisan yang dia dapatkan 1 M. Anak yatim ini punya harta warisan 1 M. Setelah umur dia 3 tahun, berarti dia sudah memiliki harta itu setahun sudah. Kena zakat. Berapa? Ya keluar 2,5%. Dari 1 M tadi keluar 2,5%. Besar juga itu. Kenapa? Karena dalam fikih Syafi'i dan banyak mayoritas ulama mengatakan zakat tidak disyaratkan harus baligh dan berakal. Ada orang gila dapat harta warisan kan misalnya, lalu harta warisnya itu nisab, sudah 1 tahun dia miliki, dizakatkan oleh walinya, oleh orang yang menanggung mengurusin orang gila itu. Jadi orang gila ini juga tidak bisa lari dari kewajiban zakat. Tiba-tiba waktu mau bayar zakat gila dia. Selesai habis itu sehat lagi dia, nggak ada. Gila silakan gila, hartanya tetap masuk zakat. Jadi susah juga orang gila mau lari dari kewajiban zakat. Dia melawan perang, nah itu dia melawan perang. Kalau dia melawan, lalu mengumpulkan massa, ngajak di mana-mana, ayo seluruh masyarakat Puskopar kita tolak zakat, kata dia. Satu Puskopar sepakat tolak zakat. Ya itu Pak Rudi boleh ngajak perang itu. Kalau dalam fikih hukum ini ya, hukum syariatnya, Abu Bakar melakukan perang kepada penolak zakat itu karena mereka melakukan mobilisasi. Kalau pribadi saja diam-diam nggak membayar zakat, itu tidak sampai diperangi. Tapi mobilisasi massa ramai diajak untuk tidak berzakat, sepakat menolak. Satu kampung itu diserang sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nah ini hukum syarat zakat. Ya, betul-betul harta yang dimiliki itu adalah harta pribadi kita, bukan pula menzakatkan harta orang lain. Kriteria harta yang wajib kita zakatkan. Kurang jelas mantap. Yang pertama, kriterianya ya ini tadi ya, dimiliki secara sempurna, kemudian milik pribadi. Nah, kalau harta hilang, orang punya harta, kehilangan hartanya, maka harta itu tidak wajib dizakatkan. Kalau dipinjamkan ke orang lain, maka ada 2 kemungkinan. Yang minjam serius mau bayar, dia cicil pinjamannya, hutang itu. Yang kedua, yang minjam tidak mau bayar, kita pula diblokir sama dia. Ketemu pun tak tahu lagi di mana dia. Maka harta yang orang itu ada niat serius mau mencicil hutangnya, itu masuk di dalam jumlah total harta yang kita zakatkan tahun itu. Tapi kalau ada orang yang lari dari kita pun tak tahu lagi di mana dia. Dia memang sengaja tidak mau bayar zakat,
maka harta itu tidak kita masukkan dalam kewajiban zakat tahun ini. 10 tahun kemudian baru dia bayar zakatnya. Nah, pas dia bayar zakat, barulah harta yang dibawa kabur, baru dikembalikan itu, barulah tahun itu kita masukkan dalam jumlah total harta yang wajib kita zakatkan. Ya. Itu berkaitan sebagian zakat ya. Baik, saya langsung saja pada poin-poin yang zakat yang saya tidak bahas semua zakat. Zakat pertanian mungkin tidak akan saya bahas karena di sini tidak ada satupun petani nampaknya di kita. Ada pun petani depan rumah saja, ya, kebun-kebun sedikit gitu atau di belakang rumah. Kemudian zakat ternak juga tidak saya bahas karena mungkin sulit kita mencari ternak karena ternaknya ternak unta, ternak kambing, ternak domba, ternak sapi, itu saja. Ternak ayam tidak ada zakat secara zakat pada jenis ternaknya, tapi zakat pada jenis perdagangan nanti itu, ya. Atau orang punya kolam lele besar itu juga tidak ada zakat secara apabila lele 1 ton maka zakatnya sekian kilo lele, nggak ada begitu. Zakat hewan ternak saja yang ada, itu hanya pada unta, kambing, sapi ataupun domba. Karena itu saya juga tidak akan bahas zakat pertanian, zakat kebun sini, zakat ternak, ya. Karena rata-rata kita tidak tidak punya kebun di sini atau tidak bertani secara umum. Saya akan bahas langsung ke pertama, zakat emas dan perak. Secara umum ini barang yang paling banyak kita miliki di perkotaan. Zakat emas dan zakat perak. Kalau di masa Nabi SAW, emas dan perak itu dia jadi barang, bukan sebagai barang komoditas tetapi sebagai alat tukar. Tapi di zaman kita hari ini dia tidak menjadi alat tukar, tetapi dia tetap berfungsi salah satunya memang untuk investasi, ya. Dan sebagian digunakan untuk perhiasan. Karena itu dalam bahasan zakat emas ataupun perak akan ada 2 hal. Yang pertama, emas yang sifatnya simpanan seperti emas batangan yang memang niatnya untuk investasi. Yang kedua, emas yang disebut dengan perhiasan. Nah, dalam hal ini semua ulama bersepakat bahwa emas yang kita sebut emas simpanan, emas batangan itu semuanya bersepakat ada kewajiban zakat. Tetapi berkaitan dengan emas yang kita gunakan sebagai perhiasan, sudah berbentuk kalung, sudah berbentuk cincin, ya. Memang tujuannya sebagai alat, sebagai perhiasan bagi kaum perempuan. Nah, emas yang semacam ini mayoritas ulama mengatakan tidak ada kewajiban zakat, walaupun secara jumlah dia sampai 100 kilo atau 100 gram. Karena tujuannya bukan untuk dikembangkan, bukan untuk investasi sebenarnya, tapi sebagai perhiasan semata. Kecuali mazhab Hanafi. Sebanyak-banyak mazhab itu dalam fikih berkaitan dengan zakat emas, mazhab Hanafi menetapkan zakat emas dalam bentuk simpanan sendiri, dalam bentuk perhiasan sendiri. Dan kalau kita lihat secara kehati-hatian, maka pendapat Hanafi ini adalah pendapat yang cukup hati-hati. Kalau orang punya perhiasan sampai 100 gram, masa tidak dizakatkan? Khawatir pula kita harta yang banyak ini berbahaya. Nah, tapi itu pendapat Hanafi semata. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada emas simpanan, emas perhiasan. Kalau emas dalam bentuk tabungan atau simpanan, maka emas itu dikenakan zakat. Berapa nisabnya? Kalau emas 85 gram, ini mayoritas ulama, ada yang mengatakan 84 sekian, dibulatkan saja menjadi 85 gram. Adapun zakat perak, nisabnya sekitar 600 gram. Secara umum jarang-jarang orang investasi atau menyimpan perak sebenarnya, karena harga perak itu nggak naik, ya. Jadi
Karena itu juga nanti dalam kaitan standar pada harta-harta yang lain itu banyak menggunakan pendekatan nisabnya dengan emas 85 gram emas, bukan dengan nisabnya perak sebesar 600 gram perak. Ya. Berdasarkan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi aqall min 20 misqala min adh-dhahab wa la fi aqall min 200 dirham sadaqah." Ya, jadi emas yang kurang dari 20 misqal, yang perak yang kurang dari 200 dirham tidak ada kewajiban zakat padanya. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni. Kalau emas dan peraknya itu campur-campur, ada sebagiannya emas, ada sebagiannya perak, ya kan? Karena tidak semua atau selain emas, cincin itu kan tidak murni cincin emas 100%, ada tambahannya, ada batunya atau apa namanya. Nah, yang dihitung itu bukan berat cincinnya, tetapi berat emasnya diperkirakan berapa persen. Jadi tetap yang dihitung jumlah berat emasnya, bukan bentuk cincinnya atau bentuk kalungnya. Jadi yang dihitung itu saja. Nah, dalam kewajiban zakat emas itu haul harus utuh awal bulan, awal tahunnya dan akhir tahunnya. Kalau orang sebenarnya gini, zakat itu semuanya lah ya, itu menggunakan penanggalan hijriah sebenarnya, bulannya bulan hijriah. Misalnya di bulan Ramadan dia punya emas sebanyak 50 gram. Masuk bulan Syawal emasnya sampai 100 gram. Nah, kepemilikan emas, misalnya Syawal itu dia borong emas sampai 50 gram. Di Ramadan dia beli emas 50 gram. Apakah sudah dimulai hitungan awal tahunnya? Enggak. Ramadan belum masuk hitungan awal tahun. Sebab emas yang dia miliki belum sampai kadar 85 gram. Nah, misalnya di bulan Syawal dia beli lagi emas sehingga total emasnya 80 gram. Maka bulan Syawal juga belum termasuk awal tahunnya. Nah, lalu kemudian di bulan Zulqa'dah barulah dia beli emas sampai 90 gram. Berarti Zulqa'dah sudah masuk. Nah, kalau Zulqa'dah sudah masuk karena sudah nisab, maka lihatlah Zulqa'dah tahun depan. Nah, gitu cara ngitung. Jadi bukan kapan dia punya emas, bukan. Kapan emasnya sampai nisab. Kapan emasnya itu sampai 85 gram. Kalau emasnya itu sampai 85 gram itu di bulan Zulqa'dah tahun ini, maka kewajibannya lihat pada Zulqa'dah tahun 1445. Kalau di bulan Zulqa'dah 1445 masih di ambang nisab, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari total emas yang dimiliki. Walaupun di tengah perjalanan, misal di bulan Zulqa'dah 90 gram, masuk bulan Zulhijjah 100 gram. Tiba di bulan Muharram terjual tinggal 50 gram. Bulan bulan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani tinggal 40 gram. Kemudian di bulan Rajab dia borong lagi emas, dapat 100 gram lagi bulan Rajab. Naik turun di tengah itu enggak penting. Yang dilihat kapan mulainya? Mulainya di bulan Zulqa'dah. Maka lihat Zulqa'dah lagi tahun depan. Nah, itu kalau zakat emas. Jadi kalau kita mau memastikan zakat emas itu pertama bulan apa sampai nisab, maka itu jadi patokan. Maka lihat tahun depan apakah sudah masih nisab atau tidak. Lalu ada pertanyaan, bagaimana misalnya menjelang sampai akhir bulan sampai akhir tahun itu kan dia zakatnya dia mulainya itu bulan Zulqa'dah. Artinya Zulqa'dah tahun depan dia wajib zakat. Menjelang bulan Zulqa'dah, artinya di bulan Syawal, diam-diam dia jual emas itu, sehingga begitu masuk hitungan akhirnya tinggal 84 gram, nggak cukup 85. Nah, ini namanya hilah akal-akalan begini Allah Maha tahu. Karena itulah diazabnya Bani Israel itu karena melakukan hilah, dilarang melaut atau memancing di hari Sabtu. Dia pasang jaring hari Jumat, diambil jaring hari Ahad. Kami nggak ke laut kata dia. Hari Sabtu kami di rumah saja, ibadah hari Sabtu. Tapi jaring kami di laut. Nah, aturan main nggak boleh.
Sebab apa? Ini akal-akalan. Makalah kemudian kunu qiradatan khasi. Karena itu kalau memang dia tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka dia tidak boleh mengurangi emasnya itu ketika sudah dekat dengan waktu kewajiban mengeluarkan zakat emas. Perak juga begitu sama. Ya, saya tidak bahas perak karena memang secara umum kita jarang juga punya perak sampai 600 gram. Tapi kalau punya, nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana status dengan orang yang punya toko emas? Toko emas ini kan ada dua kemungkinan. Apakah kewajiban zakatnya zakat emas atau kewajiban zakat perdagangan? Kalau dua kena, apa nggak tekor dia? Zakat emas iya, zakat perdagangan iya. Nah, karena itu kata para ulama berkaitan dengan orang yang memiliki toko emas, maka dia tidak masuk dalam zakat perdagangan. Nah, ini ada yang pemilik toko emas itu. Pemilik toko emas itu dia hanya masuk dalam zakat emas dan perak. Jadi ngitung zakatnya itu bukan dari dua-duanya, zakat perdagangan ngitung, zakat emas ngitung, enggak. Jadi kapan pemilik toko emas itu punya nilai 85 gram, ini rata-rata lebih kan? Nah, hitung saja berapa yang dia miliki sekarang dan berapa yang dia miliki sampai akhir tahunnya, haul 1 tahunnya. Besar juga, memang begitulah resikonya. Mudah-mudahan hartanya itu adalah harta yang berkah. Baik, itu zakat emas dan perak. Nah, bagaimana dengan uang? Sama saja. Zakat uang itu tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zakat uang. Yang ada zakat dinar dan dirham. Karena fungsi dinar dan dirham, uang emas dan uang perak itu di masa Rasulullah dia berfungsi juga sebagai alat tukar. Karena itulah disamakan dengan emas dan perak. Secara fungsi sama, dia sebagai alat tukar. Maka kalau ada orang punya simpanan tabungan, dia nabung nyicil terus sampai pada satu masa, 1 bulan, di bulan itu nilai tabungannya sama dengan 85 gram emas. Saya tidak tahu berapa harga emas sekarang. Taruhlah emas itu 1 gram 1 juta. Nah, misalnya di bulan Ramadan baru dia punya tabungan senilai 85 juta. Berarti dia dipastikan Ramadan tahun depan nilainya masih 85 gram emas di masa itu apa tidak? Bukan 85 juta, tidak mesti 85 juta. Di Ramadan tahun depan berapa nilai emas? Oh, ternyata emas sudah 1.200.000. Maka tidak 85 juta lagi nisab. Nisabnya boleh jadi ya kalikan saja 1.200.000 kali 85 gram. Jadi naik nisab itu bisa jadi naik turun. Yang wajib yang dijadikan standar adalah nisab di saat dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau sekarang dia harga emas 85 gram itu 85 juta dan dia di Ramadan uangnya yang ditabung itu sampai 85 juta, berarti dia wajib berzakat di Ramadan tahun depan. Ya. Nah, di Ramadan tahun depan berapa nisab? Tidak mesti 85 juta lagi, tapi tetap 85 gram emas. Saya nggak tahu, dilihat saja pada tahun itu, lalu dikalikan dengan 85, ketemulah nisab. Dikeluarkan sebanyak 2,5%. Itu berkaitan dengan zakat uang dan zakat emas perak dan uang. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau zakat profesi kayak karyawan, harian. Zakat profesi. Apanya yang ditanyakan ini? Ya, zakat profesi kan ada zakat profesi gitu. Nah, gimana orang mengeluarkan zakat orang yang kerja harian gitu? Jadi ketika dia tidak masuk dalam konteks zakat perdagangan tidak, ini kan kalau perdagangan ada perdagangan emas perak tidak, pertanian tidak, kemudian barang tambang tidak masuk semua, tapi dia punya penghasilan. Nah, maka disebut dengan zakat profesi sesuai dengan profesinya apa.
dia kerja proyek, dia pegawai, dia karyawan, maka masuk semuanya dalam konteks zakat profesi. Dalam bahasa zakat sekarang kan. Nah, dua pendapat antara yang membolehkan dan tidak membolehkan zakat profesi. Yang tidak sepakat dengan zakat profesi karena menganggap zakat profesi yang dalam prakteknya selama ini itu kurang dari syaratnya, yaitu tidak sampai nisab. Kalau haul itu masih bisa nego kita. Kata para ulama, haul itu tidak menjadi syarat utama. Syarat utama itu nisab. Jadi kalau ada orang ingin menyegerakan bayar zakat belum haul tapi sudah nisab, banyak ulama membolehkan. Jadinya baru 8 bulan dia segerakan bayar zakat 8 bulan, asal ada syaratnya, nanti kita akan bahas. Tapi belum nisab. Tapi sudah nisab. Dia punya uang 200 juta. 200 juta, tapi belum satu tahun. 200 juta sudah nisab. Itu sudah boleh. Tapi kalau yang namanya zakat profesi, misal orang kalau gajinya 1 bulan 10 juta. 10 juta. Berarti total 1 tahun 120. Kalau di total 1 tahun dia wajib zakat dia, karena sudah nisab itu. Penghasilannya 1 tahun 120 juta, wajib zakat. Asal haul 1 tahun dan nisab. Tapi kalau dia, kan yang terjadi zakat profesi, begitu gajian potong 2,5% per bulan. Di bulan pertama dia dapat 10 juta, kan belum nisab. Nisabnya 85 juta misalnya. Di bulan kedua totalnya baru 20 juta. Di bulan ketiga, artinya orang yang punya gaji 10 juta per bulan, kalaupun dia mau segerakan zakatnya itu, nunggu bulan 9 baru dia total 90 juta. Bukan per bulan 10 juta. Ini bagi pendapat yang tidak setuju dengan zakat profesi. Karena zakat profesi ini bagi mereka dia tidak cukup syaratnya karena belum nisab. Tapi kalau bagi yang setuju pada zakat profesi, nggak ada masalah, dia kayak zakat nyicil saja. Dikiaskan dengan orang yang panen, ya, jadi punya kebun, punya pertanian, lalu panen 3 bulan, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dikeluarkanlah zakatnya ketika panen. Artinya begitu dia dapat gajian keluar zakat. Toh kalau di total pun juga sama. Nah itu kalau di total 10 setahun itu 120 juta. Berapa 2,5%-nya? 120 itu berapa 2,5%? Hah? 2 juta sekian. Nah 2 juta sekian itu dibagi 12, ketemulah bulanannya berapa. Nah gitu aja kalau zakat profesi itu. Total 120 juta. 120 juta ini dibagi 12. 120 berapa 2,5%-nya? Nah, keluarlah 2 jutaan tadi itu. Nah 2 jutaan ini dipecah jadi 12. Jadi kayak nyicil 12 kali. Toh sama saja katanya. Ujung-ujungnya tetap 2,5% dari total 120 juta. Bagi yang setuju zakat profesi. Saya tidak mendebat detail karena memang ketika muktamar zakat itu memang pecah dua. Satu setuju zakat profesi, satu tidak setuju. Yang setuju zakat profesi pecah lagi nanti ketika pembahasan ini kita ngitung zakat profesi ini nisabnya nisab emas, nisab beras, nisab pertanian. So kalau kita harus mengeluarkan pas kita dapat gajian, ini kan sama dengan pertanian. Orang bertani itu kan begitu panen keluar. Nah kalau model pertanian, nisabnya nisab pertanian, berarti cara mengeluarkannya juga cara pertanian. Artinya, makanya per bulan kita keluarkan, tapi nominalnya kan 10 atau 5%, berat itu. Tapi enggak, cara mengeluarkan yang ngikut disamakan dengan zakat pertanian, per panen per dapat gaji, tapi ngukur nisabnya mengikuti emas. Nah ini makanya kias syabah. Jadi kiaskan ke sini dalam konteks menghitung nisab, dia ngitung ke emas, tapi cara mengeluarkannya dia ngikut zakat pertanian. Itu yang terjadi pada zakat. Nah, resiko dari zakat zakat profesi ini resikonya. Kita punya uang gaji 10 juta. Tersisilah 2,5 juta. Berapa? 250 ribu. 250 ribu per bulan. Nah, sisanya itu dia tabung. Nah, kan begitu.
Begitu ditabung sampai nisab. Bulan apa dia nisab? Nanti 1 tahun kemudian, ini uang tabungannya ini bayar zakat apa tidak? Sebab misalnya kan sisanya ditabung. Nah, balik ke aturan zakat tabungan tadi, begitu dia sudah haul dan nisab, apakah zakat tabungan dari uang yang sudah dizakatkan ini wajib zakat lagi? Itu pertanyaan besar itu, sebab pada dasarnya tidak ada kewajiban zakat pada harta yang sama 2 kali. Harta yang sama 2 kali zakatnya. Makanya kan kayak tadi, orang punya emas dijual belikan. Ini kan bisa kena 2 zakat ini. Karena itu kata para ulama, pedagang emas dia hanya dikenakan zakat emas, bukan zakat perdagangan. Supaya tidak ada zakat pada barang yang sama 2 kali. Nah ini kan uang 10 juta, dikeluarkan 2,5%, sisanya masuk tabungan. Ini kan sudah dikeluarkan kotorannya, tapi ditabung selama 1 tahun. Apakah kena zakat tabungan lagi pada harta yang sama? Nah itu ya. Kata yang paling aman, keluarkan lagi zakatnya, namanya zakat tabungan, walaupun dasarnya masih harta itu juga. Nah, agak repot memang konsekuensinya begitu. Tapi ya tetap pecah 2. Bagi yang mengatakan kan udah dikeluarkan zakatnya, dan zakat sepakat para ulama, zakat itu tidak ada 2 kewajiban zakat pada barang yang sama, kecuali dia sudah berubah. Jadi ini dibuat dia modal dagang, zakat perdagangan jadinya. Uang yang dia dapatkan tadi ini dari gaji 10 juta itu setelah dikeluarkan zakatnya, dia buatkan usaha kos-kosan. Nanti zakat hasil usaha kos-kosan itu. Tapi kalau masih disimpan saja, nah itu tetap ada 2 pendapat. Satu mengatakan tetap dizakatkan, satu mengatakan tidak perlu dizakatkan lagi, karena harta itu sudah dizakatkan. Uang itu sudah dizakatkan per bulannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Mengenai emas tadi ya, zakat bisa dijarah baru bisa dizakat setelah kita simpan dalam 1 tahun. Iya. Misalnya kita punya emas 5 gram, kita gadaikan dalam bulannya. 1 tahun kita per bulannya kita tetap bayar ke pegadaian. Itu dalam apakah tetap wajib bayar zakat atau tidak? Yang kedua. Sebentar. Di pegadaian emasnya berapa banyak? Datang 5 gram kita gadaikan. Aha. Terus kita bulannya kan kita bayar ke pegadaian. Itu apa yang kita bayar itu? Anunya, safety box. Oh, pegadaian jual beli cicilan ya? Emasnya dibeli cicil. Iya, kan kita punya laporan fakta, kita gadaikan, kita dapat uangnya dari badan kita ambil untuk Oh, gadaian. Oke. Selama 1 tahun itu masih di pegadaian juga? iya. Aha. Kita punya keinginan tetap kita mau ambil uang dengan kita Iya. Pertanyaannya, apakah zakat emas itu dizakatkan? kita bayar. Iya. Syarat zakat itu harta sempurna milik kita. Nah sekarang status barang yang kita gadaikan itu, barang itu milik kita atau milik pegadaian? Milik kita. Pegadaian, jaminan atau apa namanya itu hanya sekedar bentuk keseriusan kita untuk melunasi hutang. Sekiranya nanti saya tidak sanggup bayar, maka kalau sudah jatuh tempo nggak kebayar juga, maka barang gadaian saya ini wajib dijual untuk menebus kekurangan pembayaran hutang saya. Jadi pada dasarnya kalau kita di pegadaian itu atau menjaminkan barang yang kita jaminkan itu tetap milik kita penuh sebenarnya. Nah, begitu 1 tahun memang milik kita, maka ada kewajiban zakat pada barang yang kita miliki. Kalau emas yang bernilai 85 gram dari awal nisab sampai pada haulnya masih di angka 85 gram, berarti emas yang ada itu wajib kita zakatkan. Yang zakatnya siapa? Pemiliknya. Nah, bukan pegadaian. Ya. Dan persepsi yang salah kalau barang gadaian itu menjadi milik pihak pegadaian, itu persepsi yang salah. Sebab cara pindah barang ke dia itu dari mana ceritanya? Dijual tidak, disewakan tidak. Apalagi disewakan, bukan pindahan pemilikan. Dihibahkan juga tidak. Apa namanya, nggak ada. Ya, makanya kalau di kampung-kampung ada orang menggadaikan sawah itu tetap milik orang yang berhutang.
Tidak boleh digarap seenaknya oleh pihak yang memberikan piutang. Nah, itu yang terjadi di kampung itu, salah. Riba itu. Kita datang, Pak, saya mau pinjam duit sekian. Ini sawah saya gadaikan. Sawah digadaikan. 5 tahun dia tak bayar, 5 tahun digarap sama orang kaya itu. Enak digarap. Hutang kewajiban kita tidak berubah. Dia dapat kenikmatan baru lagi menggarap sawah orang. Padahal sawah itu cuma statusnya jaminan. Nah, begitu jatuh tempo saya tidak sanggup bayar, sawah itu wajib dijual menebus hutang. Itu sebenarnya. Yang terjadi di kampung lebih parah lagi. 10 tahun tak bayar, 10 tahun pula dihentam, biasa digarap 10 tahun sawah itu. 50 tahun juga digarap. Sekali belum bayar tetap digarap sama dia. Ini riba 50 tahun ini. Ya. Maka cara itu memang harus disampaikan di kampung-kampung itu. Orang yang menggadai-gadaikan sawah, Anda yang menggadaikan juga, kalau ridho sama-sama makan riba itu. Teruklah itu azabnya itu. Ya sudahlah, hutang, riba lagi. Karena itu kalau mau gadaikan, akadnya adalah ini sawah saya gadaikan sebagai jaminan selama 4 tahun. Kalau 4 tahun sampai jatuh tempo saya tidak sanggup bayar, maka saya wajib menjual tanah ini untuk menebus hutang. Itu saja. Jadi nggak ada seenaknya dia pakai selama dia tidak sanggup bayar, selama itu saya garap tanahnya. Itu nggak berlaku. Allah Akbar. Oke, mungkin sudah masuk waktu syuruk, waktu sholat. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Per bulan. Iya. Iya. Dari 10 tadi tinggal 3 juta. Iya, kan ada 2 pendekatan, hitung kotor atau hitung bersih. Ya. Syekh Yusuf Qaradawi beliau memberikan solusi antara hitung kotor bersih itu, walaupun para ulama membolehkan hitung kotor, hitung bersih itu. Kata beliau, bagi penghasilan besar paling bagus kotor. Berapa dapat keluar? Kan penghasilannya besar. So, dia keluarkan juga langsung total segitu, itu kan nggak ngefek betul karena penghasilan besar. Tapi kalau penghasilan ngepas-ngepas ini, kata beliau, keluarkan dulu lah sortir dulu lah, ini berapa yang pokok-pokok dah selesai, yang pokok-pokok wajib itu ada nggak sisanya lagi? Kalau ada, hitung masih nisab atau sudah di bawah nisab. Kenapa kata Syekh Qaradawi? Karena prinsipnya di dalam zakat itu jangan sampai berzakat, setelah berzakat dia berhutang. Gara-gara saya bayar zakat ini, kata dia, akhirnya saya terpaksa minjam duit lagi. Itu nggak boleh. Jadi nggak ada orang beralasan minjam duit karena gara-gara dia sudah bayar zakat. Ini gara-gara saya berzakat nih, terpaksa saya minjam uang. Nggak ada itu. Karena itu kata beliau, sisihkan dulu lah yang pokok-pokok. Setelah itu kalau memang masih nisab baru kita hitung. Kalau tidak ya sudahlah, sedekah-sedekah sajalah itu. Nah, yang 10 juta ini bagaimana? Ya dihitung ke pokok-pokok kita. Yang disebut pokok itu memang pokoknya nggak bisa tidak gitu. Air, itu kan nggak bisa nih. Kalau kita nggak bayar sebulannya habis copot nih. Listrik, apalagi pendidikan biaya sekolah. Ini kan nggak bisa tidak nih. Apalagi kalau makan itu kita jangan bermudah-mudah aja. Jadi makan yang standar memang menutupi hajat kebutuhan kita sajalah, menegakkan punggung sajalah. Jangan standarnya makan, sekali makan standar berapa? 50. Orang makan standar makan 50. 5 anak sekali makan 250. Sehari 3 kali makan. Wah, ini 10 juta pun tak cukup kalau begini. Nah, dia ngitungnya bukan misalnya pokok itu beras saja misalnya. Misalnya gitu ya. Tidak sampai detil-detil. Beras atau standar yang normal. Nah, setelah itu dikira-kira lah. Sehingga prinsipnya setelah berzakat dia tidak berhutang, atau memang dia tidak wajib zakat gara-gara pokok-pokok tadi itu. Jangan sampai konsumtif yang berlebihan, ya. Pulsa satu bulan 200.000, wah ini tidak pokok itu, ya. Sebab terlalu berlebihan sampai itu sudah jadi barang mewah 200. Kemudian cicilan beli semua ini.
Habis cicilan semua 10 juta pun kurang. Nah, harusnya kayak gitu kita nggak usah masukin aja. Ya. Kalau sifat cicilan itu konsumtif lah ya, atau sesuatu yang bukan menjadi pokok kita. Cuman cicilan beli istrinya COD apa itu cicilan semua. Habis cicilan semua. Nah, itu nggak usah dimasukin. Supaya kita semangatnya itu memang semangat untuk berzakat. Ya. Yang betul-betul pokok, yang kalau tidak kita lakukan maka mudarat bagi kita. Nah, itu yang kita masukkan dalam potongan-potongan tadi. Nah, mudah-mudahan sisanya masih ada. 10 juta nggak ada juga. Tapi mungkin sudah. Terang, silakan. Waalaikumsalam. Oh, per tahun. Makanya haul. Haul itu per tahun. Ada sebuah ungkapan, jangan sampai harta anak yatim habis dimakan zakat. Kebanyakan anak yatim itu umur 1 tahun punya harta 1 M. Umur 1 tahun, umur tahun kedua kan sudah mulai zakat itu. Kalau hartanya didiamin saja terus, udah nggak diotak-atik, nggak dikembangkan, per tahun berkurang 2,5% itu. Begitu mau dikasih ketika sudah balik misalnya 15 tahun, umur 15 baru dikasih, sudah berapa habis hartanya itu. Nah itu, karena dia setiapnya haul per haul, bukan sekali seumur hidup per haul. Karena ada orang, saya tidak bayar zakat emas lagi kata dia. Kenapa? Tahun lalu sudah. Emang zakat emas tahun sekali, seumur hidup sekali, per tahun. Maka ada sebutan haul. Ini haul bukan pas peringatan orang mati saja, haul sek apa? Zakat haul itu pokok penting itu haul itu. Ya. Nah, karena itu memang prinsip Islam itu mengajarkan harta itu sebagusnya dikembangkan. Itu prinsipnya ya. Kalau didiamin saja, emas itu diamin saja, habis setiap tahun itu. Sampai mentok di angka di bawah 85, baru stop. Jadi kalau orang nyimpan emas sampai di angka 84 itu aman. Tapi begitu sudah 85 mesti berkurang lagi nanti. 85 mesti kurang lagi. Per tahun dia akan dikenakan itu ya. Dikenakan kewajiban zakat ya, gitu. Baik. Kita cukupkan dulu kita untuk melaksanakan salat sunnah isyraq. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.